Selamat malam untuk mahasiswa Intermediate 1. Hari ini kita akan masuk ke materi mengenai laporan arus kas. Fokus utama dari laporan arus kas, laporan keuangan adalah laba. Dan informasi mengenai laba yang merupakan salah satu indikator yang baik dalam menentukan atau menilai kinerja perusahaan itu adalah menghasilkan kas yang di masa yang akan datang. Nah, kenapa laporan arus kas itu dibutuhkan? Karena pertama, ukuran laba itu tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Yang kedua, seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama satu periode dapat diperoleh melalui laporan arus kas ini. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa yang akan mendatang. Oke. Adapun kenapa ukuran laba tidak dapat menggambarkan kondisi perusahaan itu karena adanya beban non-cash yang besar yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi, sehingga tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai hasil kinerja perusahaan. Contoh beban-beban yang non-cash itu adalah beban penyusutan, beban penyisian piutang tak tertagih, dan beban amortisasi. Ya, ini. Oke. Nah, jadi ketiga macam beban ini adalah merupakan beban yang non-cash. Saya ilustrasikan misalnya begini. Kita punya penjualan 50 juta. Anggap saja penjualannya tunai. Kemudian HPP. Anggap saja juga semuanya pembelian yang dianggap dalam perhitungan HPP itu tunai. Sehingga laba kotor yang disajikan adalah sebesar 18 juta tunai. Nah, masuklah kita mengurangi beban operasional. Ada beban gaji yang dibayarkan secara tunai, kemudian beban listrik, air, dan telepon secara tunai. Nah, dan ada beban penyusutan yang bisa dikatakan adalah non-tunai. Di laba rugi perusahaan ini tercatatlah laba operasional sebesar 4 juta. Kalau ditanya berapa uang kas yang ada yang dimiliki perusahaan untuk saat ini atas penjualan tersebut, bukan 4 juta. Tetapi kalau ditanya kas yang kita terima adalah sebesar 11 juta. Dari mana 11 juta? Dari singkatnya begini, laba operasional 4 juta ditambahkan saja langsung dengan 7 juta. Itulah uang kas yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Karena penjualan tunai, HPP tadi sudah tunai, kemudian beban-beban yang sudah dikurangi adalah dengan tunai, maka laba operasional memang 4 juta, tapi uang kas yang dimiliki atas transaksi di laporan laba rugi tersebut adalah sebesar 11 juta. Oke. Nah, untuk laporan keuangan, laporan arus kas maksud saya itu disajikan dengan dua jenis. Ya. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung, direct and indirect. Oke. Di sini dalam laporan arus kas terdapat 3 aktivitas. Yang aktivitas pertama adalah aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini tidak boleh bertukar tempat. Jadi aktivitas pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Nah, letak perbedaan dari kedua metode arus kas tersebut adalah di
arus kas aktivitas operasi. Di mana perbedaannya adalah kalau di aktivitas operasi untuk metode tidak langsung, maka kamu harus sajikan dulu pertama masalah laba atau rugi bersih yang disajikan perusahaan pada laporan laba rugi. Kemudian kita harus menyesuaikan atau merekonsiliasi laba rugi bersih tadi. Oke. Di sini saya sudah ada jelaskan. Jika ada amortisasi diskonto, investasi obligasi ataupun amortisasi premium, investasi obligasi, perhatikan kalau untuk yang diskonto dia mengurangi, yang premium dia menambah. Oke. Nah, kalau untuk penyisian piutang tak tertagih, tidak tertagih kenapa menambah? Karena awalnya tadi pada saat kita menyusun laporan laba rugi, penyisian piutang tak tertagih ini dikurangkan sehingga menghasilkan laba rugi. Sehingga pada saat di laporan arus kas ini harus ditambahkan, ya. Penyusutan aset tetap begitu juga. Amortisasi aset tidak berwujud seperti itu juga. Nah, ini bedakan ya, yang ini amortisasi diskonto untuk utang obligasi. Yang di atas tadi investasi obligasi, ya. Kalau ini dari sisi investor, yang ini investi. Jadi kalau ini, jadi istilahnya gini, dalam satu perusahaan bisa perusahaan tersebut punya obligasi dan punya investasi dalam obligasi. Jadi harus diperhatikan juga. Dia posisinya yang sebagai investor kah atau sebagai investi, ya. Nah, kemudian keuntungan dalam penjualan aset. Kenapa dikurangkan? Karena ini nanti akan berpengaruh ke arus kas dari aktivitas investasi. Nanti kita akan belajar di aktivitas investasi. Oke. Jadi, keuntungan dan kerugian dari aset tetap harus dikeluarkan dulu dari laporan laba rugi. Ya, maksudnya direkonsiliasi dulu terhadap laba rugi bersih ini, ya, disesuaikan dulu. Nah, ada lagi yang selanjutnya mengenai ini, aset lancar. Kalau kenaikan aset lancar, kenapa dia mengurangi? Kenapa dia dalam kurung? Karena begini, logikanya, misalnya aset lancar tahun sebelumnya, piutang, ya, piutang tahun sebelumnya itu 1.000, piutang tahun sekarang itu katakanlah 1.200, maka selisih 200 itu adalah kenaikan dalam kenaikan dalam piutang usaha, dia mengurangi. Oke. Kalau penurunan, dia menambah. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya tahun lalu piutangnya 1.000. Kemudian tahun ini piutangnya 800. Maka ada penurunan. Nah, kalau ada penurunan terhadap piutang berarti dianggap bahwasannya kita berhasil menagih. Kita ada arus kas masuk. Nah, makanya dia menambah, ya. Nah, kemudian kebalikan daripada aset lancar tadi. Di sini kewajiban lancar kalau dia naik maka akan menambah. Logikanya memang gini. Kalau seandainya contoh utang bank saja katakan. Kalau kita punya utang bank di mana utang kita tahun lalu itu 1.000. Utang kita tahun ini 1.200. Naik, berarti kita ada dapat uang 200 perak, ya. Jadi kalau penurunan utang berarti kita bayar, ada arus kas keluar, makanya dia mengurangi. Nah, laba bersih ini disesuaikanlah dengan ini semua, maka akan menghasilkan ini arus kas bersih yang dihasilkan. Kalau dihasilkan berarti kalau keadaan hasil totalnya nanti adalah positif. Tapi kalau seandainya digunakan berarti kalau seandainya hasilnya negatif, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan keempat ini kita akan cerita tentang metode langsung.
Oke, dan saya juga akan menceritakan tentang menjelaskan tentang untuk arus kas aktivitas investasi dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk hari ini kita hanya cerita tentang metode tidak langsung dulu, ya, hanya di aktivitas operasinya saja. Jadi ini ada ilustrasi dari laporan arus kas. Nah, dari ilustrasi ini yang bisa kita lihat adalah aset tahun sebelumnya. Ini ada kas, dia naik, ya, kasnya naik. Tapi untuk di aktivitas operating itu bukan ini yang kita mau selisihkan, bukan. Kita bukan mengerjakan ini, ya. Tapi yang mau kita kerjakan adalah tadi apa? Kenaikan penurunan dari aset lancar selain kas. Oke, ya. Ini kan bahasanya selain kas. Saya garis D. Selain kas. Oke. Jadi apa dulu Bu yang mau dikerjain? Oke, kalian kerjakan dulu, selisihkan dulu yang aset lancar. Aset lancar itu ada account receivable atau piutang dagang. Ada merchandise inventory, persediaan. Kemudian ada supplies, perlengkapan, prepaid insurance, prepaid maintenance. Oke, sampai di sini. Hanya yang 1, 2, 3, 4, 5. 5 item inilah yang masuk ke dalam golongan aset lancar. Oke, nah ini ada investment non-trading. Nanti kita akan bahas ini akan dimasukkan kemana ya. Kemudian ini aset tetap. Dan ini adalah paten. Itu aset tidak berwujud. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam liabilitas. Kewajiban lancar. Apa-apa saja yang masuk kewajiban lancar? Yang masuk ke kewajiban lancar ada 4 item. Pertama, accounts payable. Kemudian salaries payable. Kemudian cash dividend payable. Dan income tax payable. Ini utang dagang. Ini utang gaji. Yang ini utang dividen, dan ini adalah utang pajak. Ya, ini yang 4 ini adalah masuk kategori kewajiban lancar. Oke, yang ini sudah masuk ke dalam hutang jangka panjang, dan ini adalah saham. Ya, nah kita kalau sudah kalian selisihkan, jadi di sini ada tambahan lagi income statement. Di income statement kalian bisa lihat di sini ada penjualan, HPP, kemudian operatingnya, biaya beban operating, kemudian ada beban dan pendapatan lain-lain, ada gain on sale investment, gain on sale land, kemudian dividend income, interest expense. Nah, ini adalah informasi-informasi tambahan. Jadi, yang harus kalian kerjakan adalah saya sudah menyiapkan di sini sebenarnya berbentuk draft. Jadi, kalian hanya tinggal memasukkan saja. Oke, memasukkan saja angka-angkanya. Yang pertama, net income-nya berapa? Tadi udah dapat ya, dari laporan laba rugi ya. Depreciation building dan equipment sama amortisasi paten. Gimana dapetinnya, Bu? Oke, cara ngedapetinnya kamu lihat lagi ke atas tadi, comparative balance sheet. Lihat, di akumulasi depresiasi building, tahun sebelumnya 87,5, tahun yang sekarang 105.000. Selisihkan, itulah depresiasinya. Begitu juga dengan equipment. Yang tahun kemarin 112.000, tahun yang sekarang 130.000. Selisihkan, itulah yang namanya beban depresiasinya. Termasuk juga dengan paten. Paten 50.000 tahun sebelumnya, tahun sekarang 39.000. Itulah yang dinamakan amortisasi patennya. Jadi udah bisa ngerjain ya dari draft yang saya buat. Oke.
Nah, kemudian kalau untuk decrease dan increase-nya tadi kan kalian sudah selisihkan. Tinggal masukin saja berapa angkanya. Oke, begitu juga ini. Increase, decrease-nya semua sudah bisa dimasukin angka-angkanya ya. Nah, sekarang masuk ke amortisasi of premium. Oh, ini yang tadi saya jelaskan. Amortisasi bukan hanya untuk di paten, tapi ada juga yang di obligasi. Nah, obligasi yang kita punya adalah obligasi sebagai investi, bukan investor. Kalau di investor, dia harusnya posisinya ada di sebelah sini, di atas, di aset. Di sini. Oke. Kalau sebagai investi, namanya investment on bonds. Oke. Tapi di sini posisi kita premium itu dalam bentuk bonds payable. Jadi nanti kamu tinggal selisihkan saja ini. 25.853 kurangkan dengan 20.303. Itulah yang angka amortisasi premium on bonds ya. Kalau gain on sale investment sama gain on sale land-nya dari mana, Bu? Lihat kembali yang ada di sini. Nah, nih, di other revenue dan expense kan ada gain sale on investment and sale land ya. Nah, jadi kalau udah dapet semuanya, sudah bisa kamu isi semua draftnya, maka kamu tinggal masukin semua, totalin ya. Yang ditotalin itu maksudnya gini, net income ditambah kurang dapetin berapa angkanya di sini. Nah, untuk hari ini hanya cukup sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan keempat kita akan membahas tentang arus kas metode langsung. Dan jujur saja di metode langsung itu sudah semakin sulit ya. Jadi harus dipersiapkan benar-benar pulpennya, catatannya pada saat saya menjelaskan. Oke. Tugas ini saya kasih waktu paling lama hari Sabtu jam 24.00 kalian email ke email kelas ya. Bentuk format silahkan kalian boleh print ini. Jadi kalian gak usah tulis lagi, tinggal isi angkanya saja. Nah, kemudian nanti difoto dan hasil fotonya saja yang nanti di email ke email kelas ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan selamat malam.